Ya, hari ini kita hadir di YouTube lagi ya. Kita konten lagi untuk ibadah turunan. Jadi minggu besok ini memang ada acara di gereja dan kita tidak bisa memakai salah satu tempat di gereja. Jadi kita ibadahnya online ya, kakak-kakak ya. Gitu. Nah, gitu. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita doa pembuka dulu ya. Mari kita sampai dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan, hari minggu ini Tuhan, untuk kami bisa beribadah persekutuan rumah meskipun lewat online Tuhan, lewat YouTube Tuhan, biar Allah tetap memberkati ibadah ini, jalannya dari awal pertengahan hingga akhir. Lancarkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, kita buka dulu Alkitabnya di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-7. Kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 hingga ke-28. Yeremia pasal yang ke-7 ayatnya ke-21 sampai ke-28. Maka akan baca dengan bergantian yang mereka Paulus akan Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyang keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyang keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Oke, tema bacaan kita pada hari ini itu menentang ibadah yang salah. Kalau tadi kan judul dari bacaan kita pada hari ini Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 itu adalah melawan ibadah tanpa kesetiaan. Tapi kalau tema bacaan kita adalah menentang ibadah yang salah. Sebenarnya dari kedua judul ini adalah sama ya. Menentang ibadah yang salah, menentang ibadah tanpa kesetiaan itu intinya sama. Intinya itu jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang yang ibadah tapi ibadahnya ternyata salah. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi dan juga teologi pada firman Tuhan pada hari ini, kakak akan jelaskan sedikit tentang siapa itu sih Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang lumayan terkenal ya di Perjanjian Lama ya. Dia melakukan nubuat-nubuatnya yang paling terkenal itu tentang nubuat tentang hancurnya bait Allah atau hancurnya bait suci, ya kan. Dia dipilih sama Tuhan untuk menjadi nabi itu. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 boleh dibuka kan? Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya
Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuputus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Oke. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Oke, jadi dia ini benar-benar dijadikan, diutus Tuhan untuk menjadi nabi atas bangsa Yehuda itu di usianya sangat muda, gitu kan. Nah, dia juga orang menentang nih, aku masih muda tuh kan, aku disuruh jadi nabi gitu kan. Nanti intinya itu takut kalau misalnya ketika dia masih muda, terus kalau bahasa Jawanya itu dianggap kemeroh. Jadi pasti kan ada, so tahu. Jadi kan pasti di atas Yeremia itu bakal ada kayak tua ahli Taurat yang pasti lebih tua, lebih pengalaman, lebih punya pendidikan lebih tinggi daripada Yeremia, ya kan? Pasti dia takutnya itu, siapa sih takutnya aku nanti dianggap kemeroh, bukan ngono. Tapi dikatakan sama Tuhan di ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka. Mereka itu maksudnya itu orang-orang yang lebih tua yang akan menjatuhkan iman atau menjatuhkan mental Yeremia. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Oke, di bacaan kita pada hari ini kita belajar tentang melawan ibadah yang salah. Kalau di judul berikutnya adalah melawan ibadah tanpa kesetiaan. Nah, kalau dari bacaan yang hari ini dari ayat yang ke-21 sampai ke-28 ini, ceritanya si Nabi Yeremia ini lagi berdiri di depan pintu gerbang Bait Allah. Nah, dia lagi berdiri di situ, terus dia ini kayak semacam orang yang masuk ke Bait Allah gitu. Ini itu, kamu ngapain kalau masuk Bait Allah itu hanya untuk memberikan persembahan, terus ibadah, tapi hatimu tuh nggak di situ. Gitu. Jadi dia itu lagi kotor mengenai itu. Ngapain kamu ibadah? Tuhan itu nggak hanya di Bait Allah gitu. Tuhan itu ada di hatimu. Percuma kamu ibadah, tapi misalnya kamu masih nggak berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Percuma kamu masih mau persembahan. Makanannya daging kamu. Jadi yang di ayat yang pertama gitu kan. 21. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Jadi ini ya kamu kasih korban bakaran kayak kamu nggak akan berkenan di hadapan Tuhan kalau misalnya kamu tidak hatimu tidak kepada Tuhan. Kamu tidak bertobat, masih ada berharap. Nah, itu kita kalau mau masuk ke teologinya. Selanjutnya dijelaskan sama Kak Pansel. Oke, terima kasih ya Kak Paulus ya. Kita lebih dalam lagi ya buat memahami konteks ini ya teman-teman. Kita sudah belajar banyak tentang latar belakang dari yang Kak Paulus ceritakan, dari Yeremia yang bertobat di depan pintu Bait Allah dan sebagainya. Dan kita lebih dalam lagi teman-teman. Yang dimaksud dari penjelasan dari latar belakang tadi itu adalah bagaimana Allah melihat kita. Intinya itu sebenarnya ada di kita. Pemahaman teologinya itu bagaimana Allah menilai kita. Tidak hanya beribadah di gereja saja. Jadi Allah ini tidak melihat proses ibadah. Bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita cara kita menghormati ibadah. Tidak hanya sampai situ saja, tapi Tuhan juga lihat sampai ke dalam diri kita langsung. Mungkin yang dimaksud dari penjelasan kakak ini adalah ketika kita beribadah, kita khusyuk dan segala macamnya, tapi pada saat di luar ibadah, pada saat di luar hari Minggu, di hari Senin sampai hari Sabtu, kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak melihat ibadahnya saja, tidak melihat gerejanya saja, tapi bagaimana nilai kita terhadap Tuhan. Bagaimana sikap-sikap kita itu sudah mencerminkan apa sih kehendak Tuhan. Itu sih yang pertama yang aku mau sampaikan. Terus yang ketiga
Kakak kutip dari ayat 21 tadi, yang tadi Kak Paulus bilang tadi ya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tambah sajalah korban bakaran kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Di sini penjelasannya di dalam ibadah itu kan ada yang namanya, kalau kita di gereja GPIB ini kan ya, ada yang namanya persembahan. Dan ada juga yang namanya persembahan persepuluhan. Jadi yang mau kakak sampaikan adalah ketika kita beribadah, ketika kita bisa memberikan persepuluhan yang tinggi nilainya, kita bisa ngasih perpuluhan atau persembahan yang tinggi. Tapi kalau sikap kita, kembali lagi ya, hampir sama sih sebenarnya apa penjelasan yang akan pertama, kembali lagi. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari finansial kita, tapi kehidupan sehari-hari kita tetap tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu sama aja nol di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau itu, pada intinya ya, Tuhan mau itu kita memperbaiki diri dulu sebelum kita menghormati tata cara ibadah, sebelum kita beribadah hari Minggu. Di hari Senin sampai hari Sabtu itu gimana sih cara kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu bisa disupport dari dari saat kita masing-masing ya, atau adik-adik yang di rumah ya, teman-teman yang di rumah ya. Jadi ibadah dan kelakuan kita itu harus klop. Jadi kalau di hari Minggu kita pelayanan, kita ibadah, nah di hari Senin sampai Sabtu kita juga harus bersih gitu. Jadi berkesinambungan pada ini. Itu aja sih yang kakak bisa sampaikan. Ini sekarang Kak Arsel melanjutkan. Ya, Kak Arsel sini mau menyampaikan aplikasinya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dari Kak Paul, dari Kak Mal tadi tentang ketaatan. Contoh ini sepertinya kayak kita ketemu, kalau kita mau ketemu seseorang yang penting, ibaratnya kalau kita secara langsung kayak mau ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi. Nah, kita kan Pak Jokowi ini ibaratnya kan orang penting. Nah, sebelum kita bertemu langsung sama Pak Jokowi, itu kan kadang itu ada ritual khusus. Contohnya seperti zaman Covid kayak seperti ini ya, harus swab. Nah, tadi kan Kak Amal sama Kak Paulus kan ngomong kalau kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan, terus kita mau memberikan korban yang terbaik, kita kadang-kadang harus, hati kita ini apa sih? Jadinya kayak selama kalau kita ketemu Tuhannya itu hari Minggu, berarti Senin sampai Sabtu katanya Kamal tadi, kalau kita berbuat nggak baik atau tidak sesuai perintah Allah kan kadang-kadang berarti kan nggak sesuai sama yang diinginkan Tuhan. Nah, itu tadi kayak contohnya kayak mau bertemu Pak Jokowi, semuanya ketemu Pak Jokowi hari Senin. Nah, berarti kan hari Minggunya ini kita harus swab, kita harus diperiksa, setidaknya harus karantina. Nah, ya itu kayak kita itu Pak Jokowi aja ribetnya gitu. Tapi kalau kita pengen memberikan korban ke Tuhan, ya kita cuma hati kita ini wis tulus saja ke Tuhan, fokusnya ke Tuhan, taat ke perintah Tuhan ini. Terus selama ibadah, kita ibadah ini mulai diajari tentang ketaatan, kekusukan itu waktu pandemi. Waktu pandemi ini kan kita nggak bisa ibadah secara langsung di dalam gereja, kita secara online. Nah, itu tantangan kita itu ada di situ. Kita harus online, kita harus streaming lah dari YouTube ya, kayak minggu ini kita streaming. Tantangan kita itu banyak. Contoh, kita lagi streaming, lihat HP gini, tiba-tiba ada iklan Shopee COD. Nah, Shopee COD share. Ini bulan apa? 10 ya? Oh, 11. Ting. 11 ramaikan diskon Shopee. Waduh.
Itu salah satu tantangan kita. Kita langsung nggak sengaja kita keklik. Wih, baju ini bagusnya. Loh, kita malah menyampingkan ibadah kita. Hanya untuk suami. Iya. Ibaratnya kepencet. Duh, apa ya baju ini? Check out. Tambah lagi. Apa celana merah? Diskon kisan. Nah. Terus ibadah kita ini gimana? Berarti kan sama saja kita kayak mendoakan Tuhan. Berarti Tuhan, kok kurang ajar kalian? Kok malah ninggal aku ke Shopee? Kalau udah bisa udah. Ya, kadang-kadang Tuhan ya kayak jengkel. Terus gini, alah, aku pokoknya tidak ayo firman masuk lah. Habis doa syafaat aku pergi, maksudnya ke Shopee-nya lagi. Ya itu sama aja, kalian kan tetap aja nggak sesuai taat perintah Tuhan. Maksudnya rangkaiannya ini nggak ikut. Jadi ya ibaratnya kalian ya semari aja firmannya kok tak tinggal lagi. Hari Minggu itu biasanya kartun Doraemon. Zamannya anak dulu tuh jam 9 gini tuh Doraemon, Power Ranger, terus apa? Conan kayak TV. Aku tak lihat apa anime aja. Kalau gitu ada konser-konser K-pop. Iya. Blackpink main apa sing Korea apa ya lagi? BTS main. Dan sama aja kan kalian ibaratnya ya menduakan Tuhan. Ya itu yang Tuhan nggak mau ya itu. Kalau kalian lagi fokus sama Tuhan, ya utamakan Tuhan. Oke lah kalian penggemar BTS, penggemar Korea, K-pop, nggak ada yang larang. Cuma kalau waktunya sama Tuhan, ya fokus sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh maha cemburu. Dia nggak mau disaingi. Ya itu. Jadi tantangan kita itu selama ibadah secara online atau ibadah tidak tatap muka, kadang tatap muka pun aja kadang-kadang kita juga terkecoh oleh gangguan-gangguan yang secara nggak langsung, nggak sengaja sih ya. Tiba-tiba WA, nanti pulang gereja nongkrong yuk. Waduh, ini wis pikirannya kemana-mana. Lagi ibadah, lagi kelas gitu, bisa kelas kalau kita ketemu langsung sama gue. Saya nggak semuanya makan waktu Paulus, kita lagi firman, terus HP ini taruh, deret getar. Temen kurang lagi gimana? Itu kita balas lagi di gereja ibadah. Aslinya kalau semuanya itu pun sudah secara langsung kita menduakan Tuhan. Balas meskipun sorry lagi di gereja lagi ibadah, itu pun sudah menduakan Tuhan. Selesai taruh lagi, itu dibalas. Ya udah nanti kalau sudah ibadah kita nongkrong yuk. Itu selesai. Pikiran kita langsung kemana-mana. Kemana? Kopi, Nera, nongki, McD, ya itu. Jadi fokusnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau kedekatan kita dengan firman Tuhan hilang. Pikirannya nongkrong. Tuhan ya sudah kita sekian. Kalau aku saat ibadah, aku hari Minggu aja. Pokoknya kan hari Minggu berarti aku sudah datang gereja, berarti kan bukan pasti ibadah. Itu yang salah. Itu yang nggak mau, yang nggak Tuhan yang nggak mau yaitu. Meskipun kamu semuanya, meskipun kamu hari Minggu datang gereja, tapi hati kamu nggak ke Tuhan. Dibandingkan sama orang yang di rumah ibadah online dengan khusyuk, dengan hatinya tujuannya ke Tuhan. Ya yang dipilih Tuhan ya yang di rumah itu, yang benar-benar hatinya untuk Tuhan. Ya tadi Kak sama Kak Paulus ngomong, hatinya untuk Tuhan. Ya itulah tantangan kita dan aplikasi kita tentang ketaatan ibadah.
mungkin kalau untuk ketaatan ibadah itu juga apa ya, ada dua hal juga sih yang bisa menjadi pola pikir kita kebagi. Yang pertama mungkin bisa ketiduran di gereja. Nah, himbauan dari kakak sih istirahat yang cukup sebelum besok ibadah. Misalkan hari Sabtu ya, ini simpel sih memang, cuma biar nanti pas ibadah nggak ada rasa-rasa ngantuk gitu. Jadi kita siap gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari game ya. Itu game. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, itu juga pedang buat Kak Amang. Nah ini memang terakhirnya kakak udah ngomong sebenarnya. Game dan tidur ini kebiasaannya kakak pada saat ini. Jadi ngomong ini di sini ya, kakak bukan aib kakak dari sini ya. Jadi kakak mau ngajak kalian belajar sama-sama gitu loh. Di sini ada contoh yang nggak baik dan kakak mau memberikan apa ya, himbauan. Contoh yang baik seperti ini jangan sampai ketiru di kalian gitu. Contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik. Kak mau ngomong contoh yang baik. Contoh yang tidak baik tadi ya. Contoh yang tidak baik. Nah itu tadi benar tadi yang Kak Paulus bilang. Kenapa ngomong kayak gini? Karena firman ini menyerang ke kalian bisa, menyerang ke kita juga bisa. Jadi apa ya? Dari tema-tema yang sebelumnya pun menyerang ke kakak juga sebenarnya pada saat khotbah. Jadi apa ya? Ya itu tadi firmannya ngomong Kak. Nah, jadi ini firmannya ini kayak jalan-jalan berbicara gitu, menampar saya sendiri yang bilang ya. Ayo Kak. Iya, udah sih itu aja sih dari kakak. Oke, thank you. Kak Paulus ini. Cukup itu saja. Amin Mbak ya. Amin ya. Amin. Dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak. Kita lanjut ke doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan sedikit firman-Mu ini Tuhan untuk kemantapan hati kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah membentuk kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk ada TPT yang ada di rumah ataupun yang sedang aktivitas itu Tuhan, berkati mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Engkau tahu mereka Tuhan, Kau akan menjaga mereka, Kau selalu memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk hamba dan juga kakak lainnya Tuhan, berkati kami, berkati studi kami, berkati kesehatan kami, juga berkati segala keuangan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati aktivitas yang kami akan jalani ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita sudah selesai mengenai firman Tuhan dan juga berdoa. Sekarang kakak akan menyampaikan sedikit warta teruna. Ibadah di tanggal 23 ini memang tidak onsite tapi online. Kan? Tapi minggu depannya lagi kita akan ibadah lagi ketemu di gereja di balai pertemuan seperti biasa. Ya, karena tanggal 23 ini ada penutupan majelis. Sebagian dari kakak-kakak layan akan berada di gereja besar untuk bertugas dan juga sebagian lagi ada di bagian panitia ya. Yeah. Nah akhirnya dari kami semua mungkin tidak bisa bertugas di ibadah hari Minggu Suatu Luna. Ditambah lagi juga kita terbatas di ruangan. Akhirnya ibadah pada tanggal 23 ini dijadikan online. Tapi minggu depan tetap datang ya onsite. Kita akan tetap datang ke ibadah nanti untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mungkin ada pengumuman tentang program-program PT ke depan kayak Natal atau retreat mungkin ya kan. Retreat ya. Apa tahu sudah ada info besok ada kabar baik bisa di-share ada gitu. Oke, itu aja warta teruna pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless guys.